Baik, selamat pagi semuanya. Selamat Pagi, Pak. pagi ya. Pak. Semangatnya pagi. Baik, kita ringkasan untuk conference space. Karena videonya kan sudah dibagikan, sebenarnya isinya sama aja. Jadi di sini kita hanya ringkasan. Nah, sama seperti kemarin kita diskusi ya. Sekarang pertama silakan Bapak tanya dulu nih apa yang mau ditanyakan tentang confined space entry. Nggak ada pertanyaan? Kalau enggak, nih, saya yang nanya ya. Apa itu confined space entry? Kerjaan di ruangan terbatas, Pak. Ya, jadi kalau dari artinya sih confined space itu ruang terbatas, entry itu masuk ya. Jadi masuk ke suatu ruang terbatas. Nah, ruang terbatas itu apa? Kalau dari Kementerian Ketenagakerjaan, ruang terbatas itu adalah ruang yang tidak didesain untuk tempat bekerja terus-menerus. Ya. Kemudian di dalamnya terdapat bahaya dan resiko seperti gas-gas berbahaya dan beracun, dan kemudian temperatur yang tinggi, oksigen yang mungkin kurang, ya, sehingga dapat menyebabkan fatality bagi orang yang masuk tidak sesuai dengan prosedur. Ya, jadi itulah kira-kira confined space ya. Nah, untuk menurut Kementerian Ketenagakerjaan juga, suatu lubang ya, gelombang galian atau kedalaman yang dalamnya itu kira-kira di atas 1,8 meter. Itu sudah bisa disebut confined space juga. Karena tinggi rata-rata orang Indonesia kan 1,7 meter. Ya. 1,6 sampai 1,7. Jadi itu udah di atas rata-rata. Berarti sudah tertutup juga. Sehingga itu bisa dianggap confined space. Nah, contoh-contoh confined space lainnya tahu nggak Bapak-Bapak? Dari kerjaannya itu, Pak. Ya banyak ya. Jadi parit ya yang ini tertutup, tangki, ya silo, kemudian pipa-pipa yang besar itu yang kadang-kadang kita harus masuk ke dalam. Nah sekarang apa tujuan orang masuk ke dalam? Ya tujuannya adalah mungkin adanya perbaikan ya atau maintenance pemeliharaan. Seperti mungkin tangki ya, itu mungkin ada pemeliharaan mau pembersihan, ganti isinya mungkin dari diesel, dari solar mau diganti jadi minyak tanah atau bensin. Berarti orang harus mengosongkan dulu tangki, kemudian ada yang masuk membersihkan ya. Jadi biasanya pembersihannya itu pakai nitrogen cair sampai semuanya bersih ya. Kemudian dibersihkan pakai air juga. Nah, lalu bisalah dimasukkan ya bahan cair lainnya ya. Nah, orang berarti harus masuk kan ke dalam. Jadi bukannya tanpa kerjaan masuk ke confined space gitu ya, bukannya mau 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 santai, mau merenung. Kalau mau merenung mendingan di goa aja gitu, biar dapat wasiat atau wangsit. Jangan di confined space, berbahaya. Nah, jadi seperti itu. Kadang-kadang orang harus masuk ya ke dalam confined space. Tapi memang confined space itu kan tidak ada pintu, tidak ada jendela. Kalau ada pintu dan jendela ya bukan confined space, itu memang didesain untuk jadi kantor gitu kan. Tapi ini bukan kantor, jadi tidak didesain untuk tempat bekerja terus-menerus gitu. Kalaupun orang harus masuk, berarti masuk karena ada tujuan tertentu seperti mungkin pemeriksaan, pemeliharaan, dan tujuan lainnya ya ke confined space.
Oke, yang ketiga, apa saja yang dipelajari dari confined space ini? Gitu. Yang perlu Bapak-Bapak kuasai ya untuk confined space ini adalah eh, apa itu confined space, jenis-jenisnya, ya. Kemudian masuk dan tujuan, bekerja di confined space itu apa, dan kemudian harus mengetahui juga peralatan-peralatan, alat pelindung diri yang diperlukan untuk bekerja di confined space, lalu mengetahui bahaya dan resiko yang ada di confined space, dan kemudian bagaimana cara penanggulangannya, dan kemudian jika terjadi keadaan darurat, apa yang harus dilakukan. Ya, jadi itu semua yang perlu dipelajari. Kemudian apa arti keselamatan dan kesehatan kerja dalam confined space? Nah, pertanyaannya, apakah bekerja dalam confined space itu bisa mendapat celaka? Bisa, Pak. Bisa. Contohnya apa? Di gas beracun, 2S, terpapar gas beracun. Oke, nah, yang saya tanyakan celaka ya, jadi mungkin bisa terpeleset ya, kemudian bisa terjatuh. Kadang-kadang masuknya tuh dari manhole-nya dari atas tangki gitu kan. Eh, turunnya pakai apa? Eh, tangga darurat atau pakai tali ya, digantung lewat tripod. Jatuh, bisa aja kan. Celaka gitu jadinya. Nah, itu keselamatan ya. Keselamatan itu berhubungan dengan kecelakaan kerja. Kalau kesehatan, ya itu tadi yang Bapak Yandri sebutkan ya, gas-gas beracun itu akan mempengaruhi kesehatan. H2S akan membuat orang terpapar sehingga mungkin dia akan kesulitan bernafas ya. Lalu mungkin racunnya itu akan membuat kesadaran jadi berkurang, ya, bisa pingsan dan lain sebagainya. Jadi gangguan terhadap keselamatan dari orang yang masuk ke dalam confined space juga gangguan kesehatannya. Nah, karena gas-gas beracun tadi ya. Jadi itulah sebabnya diperlukan kewaspadaan dan kemudian pengetahuan tentang bahaya dan risiko sebelum memasuki confined space. Menurut data, ya, data yang dihimpun secara global ya maupun data yang ada di Indonesia, kecelakaan atau insiden dalam confined space itu termasuk tinggi. Ya. Jadi beberapa bulan lalu juga ada yang terpapar mati karena aspiksia di suatu ruangan ya di dalam parit dan sebagainya. Ada juga yang bekerja di suatu tangki kemudian jatuh. Tiba-tiba jatuh, temannya menolong, tiba-tiba jatuh juga. Jadi itu contoh-contoh bagaimana orang terkena namanya aspiksia. Jadi di udara kita ini komposisi udaranya adalah 78% nitrogen. Ya. Kemudian oksigen itu 21%. Lalu gas-gas lainnya itu hanya 1%. Ya, 1% itu sudah termasuk karbon dioksida, ya, gas helium, gas argon, ya, dan gas-gas lainnya. Itu komposisinya hanya 1%. Yang paling banyak itu nitrogen. Saya ingat dulu waktu SMP nitrogen itu kita sebut dalam bahasa Indonesia gas zat lemas. Zat lemas ya. Kenapa disebut zat lemas? Karena kita nggak membutuhkan nitrogen. Ya. Jadi kalau yang kita butuhkan itu oksigen. Jadi dalam sistem pernapasan manusia itu nanti udara masuk melalui lubang hidung. Ya, udara disaring di sini ada bulu-bulu hidung.
Makanya kalau ada bulu hidung jangan dicukur sampai botak gitu ya. Karena itu ada fungsi juga untuk menyaring debu dan kotoran. Kalau nggak ada bulu hidung, itu debu-debu langsung masuk ke dalam paru-paru. Akhirnya mungkin kita tiap saat tersedak mulu kan. Oh, biasanya kalau ada partikel-partikel masuk ke paru-paru itu kita langsung tersedak gitu kan. Nah, jadi setelah masuk kemudian lewat tenggorokan ya, lalu di sini ada trakea. Ya, trakea itu membagi tenggorokan itu menjadi dua. Satu menuju paru-paru kiri, satu menuju paru-paru kanan. Nah, di paru-paru itu ada banyak bintik-bintik kecil ya, mikro, ukurannya sangat kecil yang hanya bisa dilihat dengan mikroskop. Itu namanya alveolus. Ya, kalau banyak namanya alveoli ya. Kalau U1, li, jadi itu istilah aja. Nah, jadi alveoli lah karena banyak kan. Jumlahnya tuh bisa puluhan juta gitu. Nah, di titik alveoli inilah ya terdapat darah merah ya, itu dalam bentuk hemoglobin, sel-sel darah merah. Nah, hemoglobin ini mengikat oksigen O2. Mengikat oksigen O2, kemudian dibawa ke jantung, ya, dari jantung diedarkan ke seluruh tubuh melalui pembuluh nadi. Ya, mungkin kita udah pelajari ya, jantung itu memompa lewat pembuluh nadi. Kemudian saat dia menghisap, itu berarti dia menghisap darah-darah kotor itu dari pembuluh vena atau pembuluh balik ke jantung. Jadi pembuluh yang keluar di jantung itu menyemburkan darah itu pembuluh nadi. Nah, jadi pembuluh nadi ini menyebarkan oksigen itu ke seluruh tubuh. Sekarang gunanya oksigen untuk apa? Untuk oksidasi atau untuk pembakaran di dalam tubuh manusia. Kenapa manusia perlu pembakaran? Karena manusia itu perlu energi. Jadi dengan adanya proses pembakaran, maka kita ada energi. Lalu proses pembakaran itu juga mempertahankan suhu tubuh manusia sehingga tetap antara 36 sampai 37 derajat Celcius. Itu suhu tubuh orang yang normal. Ya. Kalau suhu tubuh kita di bawah 36, berarti kita mendekati posisi sebagai mayat. Gitu. Karena mayat itu suhu tubuhnya berarti sudah dingin. Ya, karena apa? Karena nggak ada proses pembakaran lagi. Karena mayat kan nggak bernafas. Jadi tidak ada proses pernapasan dan tidak ada proses oksidasi lagi kalau orang sudah mati. Sehingga suhu tubuhnya menjadi dingin. Nah, selain itu, selain untuk proses oksidasi, oksigen juga dibutuhkan oleh otak. Otak manusia itu membutuhkan oksigen. Nah, kalau udah pernah belajar mungkin basic first aid, itu ada yang namanya golden time. Jadi otak nggak boleh sampai 4 menit itu tidak mendapatkan oksigen. Kalau sampai lebih dari 4 menit otak tidak mendapatkan oksigen, itu kita sebut namanya otak mulai mengalami degradasi atau kerusakan permanen. Jadi kalau sudah sampai 10 menit, ya otaknya berarti sudah rusak permanen. Dan kalau otak sudah rusak permanen, itu artinya manusia itu bisa dikatakan mati ya. Mati secara medis. Kalaupun masih bernafas, maka dia akan tetap begitu, tapi tidak akan bisa berfungsi lagi seperti manusia normal. Makanya kematian itu ya secara medis dikatakan ada dua, yaitu jantung berhenti, orang itu mati. Yang kedua, jantungnya masih berdenyut, tapi fungsi otaknya sudah nggak ada. Berarti secara medis dia dikatakan sudah meninggal dunia. Jadi banyak orang seperti dulu ada pembalap Ayrton Senna, mungkin yang angkatan generasi tua itu mengenal ya, karena dia dulu juara dunia Formula 1 sekitar tahun 80-an. Nah, tahun 88 dia mengalami kecelakaan di sirkuit Jepang
Jadi dalam kecepatan 380 km ya, mobilnya terbalik. Lalu kemudian dia beberapa kali terguling ya mobilnya. Dan lalu segera ditolong, kemudian orang langsung bawa ke rumah sakit. Dia masih hidup, ya. Jantungnya masih berdenyut. Lalu kemudian dilakukan scan ya, otaknya. Lalu dokter bilang dia sudah meninggal secara medis karena udah nggak ada fungsi otaknya lagi, walaupun jantungnya masih berdenyut. Jadi orang seperti itu banyak di rumah sakit ya, tetap dipertahankan sampai berbulan-bulan ya nggak sadar-sadar karena fungsi otaknya sudah nggak ada. Jadi otak itu sangat penting dan makanan otak itu adalah oksigen. Nah makanya oksigen jadi punya peranan penting. Nah saat kita bernafas ya menghirup nafas inhale itu yang diserap itu kan semua gas termasuk nitrogen. Tapi nitrogen tidak diikat di dalam alveoli atau alveolus. Ya, hanya oksigen. Lalu 1% gas-gas lainnya juga tidak diikat. Jadi oksigen ditarik. Nah, dibawa ke seluruh tubuh, terjadilah proses pembakaran. Nah, proses pembakaran ini membuat manusia mendapatkan energi ya. Jadi yang pertama dibakar itu adalah karbohidrat. Makanya itu energi instan disebut ya, karbohidrat. Jadi kita punya energi. Kalau kita puasa, nggak makan, berarti nggak ada asupan karbohidrat. Nah, tubuh akan mencari lemak. Jadi lemak dibakar ya untuk proses oksidasi di dalam tubuh. Makanya kalau orang nggak makan-makan, itu cepat kurus. Karena apa? Di dalam kulit kita ini ada sebenarnya cadangan lemak ya. Itu akan dibakar, akhirnya orangnya jadi kurus kan. Nah, kalau kita nggak makan-makan terus, lemaknya habis ya, yang dibakar itu protein yang ada dalam tubuh. Itulah sebabnya orang-orang yang lama nggak makan, akhirnya kekurangan gizi karena apa? Proteinnya juga ikut dibakar dalam proses oksidasi. Kalau proteinnya sudah habis ya akhirnya orangnya mati karena nggak ada yang bisa lagi dibakar ya. Jadi itu fungsinya proses oksidasi oleh oksigen. Nah, saat kita nggak dapat oksigen, atau umpamanya kita tahan napas, beda ya, tahan napas dengan aspiksia. Kalau kita tahan napas, itu kita masih punya cadangan oksigen. Sehingga cadangan oksigen inilah yang disebarkan seluruh tubuh dan juga ke otak. Tapi beda kalau orang kena aspiksia. Aspiksia itu istilah kedokteran, seperti kayak dicekik ya. Itu kalau orang dicekik, sama seperti udara ini nggak ada oksigen, atau oksigennya di bawah 10%, itu orang bisa kena aspiksia. Ya, artinya kesulitan bernafas. Dan dalam hitungan menit mungkin orang bisa mati. Ya, sama kita dicekik ya. Kalau orang dicekik itu, mungkin 1 menit langsung mati. Padahal sebenarnya kalau kita tahan napas bisa sampai 6 menit. Tapi kalau dicekik, itu langsung mati. Itu sama seperti kalau di udara ini nggak ada oksigen atau oksigennya di bawah 10%. Ya. Makanya orang yang di atas tangki tadi, itu tiba-tiba jatuh, dia kena aspiksia ya. Dia tiba-tiba tidak bisa bernafas, kemudian fungsi kesadarannya langsung hilang, dia langsung jatuh ya. Karena fungsi otak ini kan yang mengendalikan tubuh. Saat otak tidak dapat oksigen karena aspiksia tadi, otak langsung tidak berfungsi normal. Sehingga kalau saat kita sedang berpegangan, tangan kita jadi nggak punya tenaga gitu, jatuh. Temannya menolong jatuh. Ya, itu karena kena aspiksia. Karena ternyata di dalam tangki itu kadar oksigennya sudah sangat rendah. Sangat rendah itu berada di bawah kisaran di bawah 5%. Kenapa oksigen bisa rendah di dalam confined space? Karena biasanya di dalam confined space itu hidup dan berkembang bakteri-bakteri anaerob. Ya, bakteri-bakteri anaerob ini hidup di dalam ruangan yang kotor ya, bangkai-bangkai dan kemudian yang gelap. Jadi dalam confined space itu mereka bisa hidup subur dan kemudian bakteri-bakteri anaerob inilah yang memakan oksigen. Sehingga
tempat-tempat di confined space yang tumbuh subur bakteri anaerob, itu kadar oksigennya akan sangat rendah. Selain itu, yang memakan oksigen juga adalah yang membuat tumbuh suburnya bakteri anaerob ini adalah tempat-tempat di mana banyak terdapat gas H2S. Karena gas H2S ini akan muncul di tempat-tempat yang terjadi pembusukan ya. Pembusukan, kotoran-kotoran. Makanya ada yang gas biogas itu ya. Itu dibuat dari gas hidrogen sulfid atau H2S. Itu diambil dari kotoran manusia. Kotoran manusia, kotoran hewan, dan kemudian dikumpulkan dalam satu ruangan tertutup. Nah, itulah akan kemudian berkembang gas H2S. Dan kemudian dialirkan gasnya ke kompor, lalu menyala, disulut dengan api, lalu apinya nyala. Biru warnanya. Nah, konsep seperti ini sudah banyak dikembangkan ya, sehingga gas 2H2S itu bisa menjadi energi alternatif. Di Amerika dan Kanada sudah dikembangkan energi alternatif dengan gas H2S. Jadi mereka ambil dari kotoran-kotoran sampah, mereka bikin manusia, kotoran hewan, ditutup dalam satu ruang tertutup, kemudian dari situ akan terkumpul gas H2S, kemudian gas H2S ini dialirkan ya ke rumah-rumah dan kemudian orang bisa memasak dengan itu. Oke ya, jadi ada gunanya juga gas H2S itu. Oke, kita tadi sudah sampai arti ketiga dalam confined space entry. Kemudian arti mutu dalam confined space entry. Jadi mutu di sini ya, saat kita masuk di confined space entry, maka kita tentu akan bekerja. Jadi hasil pekerjaannya itulah yang menentukan kualitasnya ya. Pekerjaan dalam confined space entry itu macam-macam. Mungkin kita akan melakukan pembersihan ya. Seperti tadi tangki dibersihkan ya dari bekas-bekas ya oli solar mungkin mau diganti ya. Jadi benar-benar harus bersih. Atau kemudian mungkin ada pekerjaan pengecatan bisa aja ya. Atau ada pekerjaan pengelasan, welding, dan pekerjaan-pekerjaan lainnya, pekerjaan mekanik dan sebagainya di dalam confined space. Ya, itu mutu itu akan ditentukan kalau orang yang bekerja itu mereka bisa bekerja dalam keadaan aman, nyaman, dan selamat. Ya. Nah, kalau orang bekerja dalam keadaan tekanan, ketakutan, segala macam, tentunya mereka tidak akan bisa menghasilkan mutu pekerjaan yang baik. Sorry ya, saya mutu ya. Mereka tidak akan bisa menghasilkan mutu pekerjaan yang baik. Jadi, itulah dibutuhkan mereka harus merasa yakin bahwa mereka aman dan selamat. Ya, sehingga mereka bisa bekerja dengan kualitas yang terbaik. Nah, jadi bagaimana caranya mereka bisa merasa aman, nyaman, dan selamat? Ya tentunya mereka dijamin ya, mereka diberikan alat pelindung diri, ya, kemudian SOP yang tepat, dan kemudian prosedur-prosedur kerja yang aman dan selamat. Lalu kemudian ada petugas juga di situ ikut berjaga dan sebagainya. Sehingga para pekerja ini bisa merasakan merasa aman ya, merasa nyaman, sehingga mereka bisa bekerja dengan mutu dan kualitas yang terbaik. Oke, yang keenam ini identifikasi bahaya dan masalah dalam confined space entry. Kira-kira masalah apa saja ya yang ada dalam confined space entry? Ya, tadi saya sudah bilang, tentu saja pertama gas-gas berbahaya dan beracun. Gas berbahaya itu adalah gas yang mudah meledak. Gas beracun itu gas toksik, ya, seperti H2S, yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan. Nah, selain itu ada bahaya-bahaya lainnya ya. Bahaya temperatur, mungkin temperatur dalam confined space itu panas. Apalagi kalau kita bekerja di tangki ya, tengah hari, lalu matahari bersinar terik. Bisa kebayang nggak bagaimana panasnya udara di dalam tangki?
Udara di luar tangki aja sudah 32 derajat Celcius. Apalagi udara dalam tangki ya, karena tidak ada itu tertutup gitu ya. Sehingga udaranya itu bisa mencapai mungkin di atas 50 derajat Celcius. Dan itu akan menimbulkan masalah bagi pekerja di dalamnya. Karena apa? Ya tentu aja mereka akan dehidrasi. Dan kalau orang mengalami dehidrasi itu akan bisa pingsan ya, mudah lelah ya, dan sebagainya. Dan kemudian dalam confined space itu tentu sangat gelap. Ya. Jadi coba kita bayangkan confined space itu kan tertutup. Nggak mungkin terang seperti alam siang hari ya, di mana sinar matahari terpapar langsung. Itu tertutup ya, sehingga gelap. Dan kemudian bahaya lainnya adalah mungkin aja di dalam confined space itu, kalau yang sudah lama tidak ada diisi tangki, ya itu mungkin ada binatang-binatang yang mungkin berbahaya, seperti kelabang ya, kalajengking, ya bisa aja kan. Dan ini tentu berbahaya bagi para pekerja ya. Ada jenis-jenis kalajengking ya yang memiliki sengatan atau bisa itu sama bahayanya dengan bisa ular yang berbahaya. Jadi ya itu yang harus diperhatikan juga ya. Dan juga bahaya serangga-serangga lainnya yang mungkin memiliki racun yang tersendiri, bisa buat gatal-gatal dan sebagainya. Nah, itu adalah sebagian dari bahaya-bahaya yang ada di confined space. Belum lagi bahaya mengenai kebisingan ya. Jadi kita bisa bayangkan confined space itu ruangan tertutup. Nah, ruangan tertutup itu akan membuat suara kecil itu menjadi bergema dan kemudian menjadi lebih besar. Ya, coba kita teriak dalam confined space, maka suara kita akan bergema berkali-kali ya. Mungkin memantul dengan suara makin kuat. Jadi bisa timbul kebisingan ya. Jadi suara yang terlalu keras yang dapat merusak gendang telinga. Nah, kemudian kira-kira bahaya apa lagi? Ya, bahaya mungkin kalau kita masuk lewat manhole di atas bisa terjatuh. Apalagi kalau kita nggak biasa ya turun dari tempat ketinggian ya, masih memiliki masalah takut ketinggian dan sebagainya. Lagi ruangannya gelap ya, dan kemudian ada udara-udara beracun dan sebagainya. Itu tentu akan menimbulkan trauma atau fobia tersendiri. Dan kita mungkin membayangkan hal-hal yang buruk ya. Kalau yang takut hantu mungkin membayangkan mengenai hantu ya. Takut ular, membayangkan ada ular dan sebagainya. Nah, itu yang mungkin bisa terjadi ya saat orang masuk ke dalam ruang terbatas ya atau confined space entry. Jadi banyak ya bahaya dan masalah yang mungkin terjadi. Kalau masalah mungkin lupa peralatan ya sudah masuk, peralatan masih tertinggal ya, repot juga kan. Lalu alat komunikasi, handy talkie tiba-tiba rusak ya. Ada masalah dengan sinyal, masalah dengan baterai. Kemudian masalah listrik, ini kan mungkin kita butuh umpamanya welding harus ada listrik. Lalu tadi masalah temperatur belum kita cari solusinya. Jadi kita harus adakan ventilasi. Mungkin manhole di atas sama manhole di bawah kita buka, kita kasih exhaust ya. Yang satu exhaust, yang satu blower. Sehingga akan terjadi ventilasi udara. Itu salah satu solusi untuk masalah selain udara beracun bisa cepat keluar dan juga masalah temperatur ya, sehingga ada ventilasi nggak terlalu panas. Lalu untuk masalah pencahayaan, kita juga perlu mungkin lampu atau senter. Nah, cuman harus diperhatikan, lampu dan senter dalam ruang terbatas itu harus yang tidak menimbulkan gesekan panas. Jadi harus lampu khusus, bukan lampu biasa, dan bukan lampu yang dapat menimbulkan panas. Karena kalau masih terdapat gas-gas yang eksplosif, itu sangat berbahaya. Ya, dia akan menjadi trigger untuk menyebabkan terjadinya kebakaran atau ledakan.
Jadi lampu di dalam confined space lampu yang khusus. Biasanya orang yang pakai ikat kepala atau topi itu di depannya ada lampu. Nah, ada lampu yang didesain memang untuk confined space ya. Seperti lampu yang untuk orang masuk ke dalam pertambangan bawah tanah itu. Nah, itu mungkin bisa dipakai. Jadi identifikasi dulu semua bahaya dan masalah yang ada dalam confined space ya. Kemudian kita inventarisir lalu cari solusinya. Jangan sampai di bawah tiba-tiba oh ada masalah ini ya. Harus naik lagi ke atas, ambil lagi beresin lagi, masuk lagi, baru oh masalah ini naik lagi. Akhirnya tidak ada efisiensi waktu. Akhirnya pekerjaan yang harusnya dikerjakan dalam 3 hari molor menjadi 5 hari. Jadi benar-benar memang dalam masuk ke dalam ruang terbatas itu identifikasi dulu bahaya dan masalah yang mungkin ada di dalam ruang terbatas tersebut. Dan kemudian setelah kita identifikasi bahaya dan masalah itu, maka kita analisa resikonya. Kira-kira akibat dari bahaya dan masalah itu apa? Ya, tadi contohnya adalah mengenai ruang yang gelap ya, lalu kita pakai lampu. Nah, kita harus analisa resikonya. Kalau kita pakai lampu, kemudian lampunya menimbulkan panas, dan ternyata di situ masih ada gas-gas yang eksplosif seperti gas metan. Maka ini dapat men-trigger ya, gas ini bereaksi dengan panas yang ditimbulkan oleh lampu dan bisa terjadi api ya dan kemudian ataupun ledakan. Jadi memang setelah kita menganalisa risiko itu maka kita harus memakai lampu yang tidak menimbulkan panas dan gesekan yang dapat men-trigger terjadinya kebakaran atau ledakan. Lalu kemudian mengenai blower dan exhaust itu juga kita harus desain ya kecepatannya segala macam supaya mungkin terjadi ventilasi ya dapat mengeluarkan udara-udara kotor dan kemudian oksigen masuk tapi tidak mengganggu pekerjaan juga. Kalau terlalu keras dia udaranya akan berputar-putar dan malah mengganggu pekerjaan ya. Sehingga alat yang kita pegang mungkin yang sering bergeser atau apa akhirnya pekerjaan jadi nggak presisi. Jadi memang harus diatur kecepatan dari anginnya. Dan kemudian masalah-masalah lainnya dianalisa resikonya ya sehingga kalau kita sudah analisa resikonya kita bisa melakukan pengendalian resiko. Sehingga pekerjaan kita di dalam ruang terbatas itu menjadi terkendali ya. Pekerjaan kita dapat memiliki kualitas yang baik. Karena apa? Kita merasa aman, nyaman, dan selamat. Kita nggak mungkin bisa menghasilkan kualitas pekerjaan yang baik kalau ada terganggu hal-hal tadi ya, kepanasan, ya, kemudian angin terlalu kencang, ya, terlalu gelap dan sebagainya. Atau merasa terancam adanya bahaya-bahaya ya, binatang bahaya serangga, binatang berbisa dan sebagainya. Ya, jadi semua kita identifikasi bahaya dan masalah, lalu kita analisa resikonya, dan kemudian kita kendalikan resikonya ya, cari solusinya. Sehingga semua bahaya dan masalah itu bisa terkendali dan pekerjaan bisa berlangsung dengan aman dan lancar. Nah, faktor manusia dalam confined space entry. Ya, ini seperti kemarin kita katakan manusia itu kadang-kadang melakukan kelalaian ya. Mungkin ketidaktahuan dulu, nggak tahu dia cara kerjanya. Dia nggak tahu bahaya dalam confined space. Ya. Dia nggak tahu bagaimana bekerja mengelas dalam confined space. Mengelas dalam confined space berbeda dengan mengelas dalam kondisi dan faktor yang biasa, ya, yang bukan di ruang terbatas. Karena apa? Karena dalam confined space itu kita harus memperhitungkan adanya gas-gas yang berbahaya dan kemudian dalam pengelasan itu juga akan mengeluarkan gas-gas yang cukup beracun. Nah, bagaimana solusinya? Ya mungkin dengan exhaust dan blower tadi, sehingga udara akan selalu terventilasi ya, terganti dengan udara yang bersih.
Tapi ventilasi juga tadi nggak boleh terlalu kencang, akibatnya pegangan las ini bergoyang-goyang terus karena udara yang terlalu kencang. Itu juga harus diperhatikan ya. Dan kemudian dikendalikan, dicarikan solusi. Lalu faktor manusia lainnya adalah kelalaian. Nah, ini yang harus dihilangkan. Makanya para pekerja yang bekerja di confined space itu sudah aware ya. Sudah aware terhadap bahaya dan risiko yang ada dalam confined space. Dan kemudian mereka sudah aware dengan JSA ya. Sehingga mereka bisa melakukan langkah-langkah pekerjaan yang aman di dalam confined space. Nah, ini harus diulang-ulang karena apa? Karena namanya faktor lupa. Tadi faktor lalai, oke, kita sudah kasih ingat berulang-ulang ya mengenai bahaya dan risiko. Lalu faktor lupa ini kita bisa atasi dengan mengulang-ulang ya informasi sehingga mereka tidak lupa. Jadi sebelum masuk ke dalam ruang terbatas itu mereka diberikan training, diulang-ulang bahaya dan risiko, kemudian JSA-nya seperti ini sehingga mereka akan aware dan mereka akan ingat. Ya, itu faktor manusia harus diatasi supaya jangan sampai terdampak dengan bahaya dan risiko. Lalu yang ke-9, faktor alat. Ya, alat yang digunakan ini harus memenuhi standar bekerja di ruang terbatas ya. Tadi contohnya mengenai pembersihan tangki. Ya, ini salah satu contoh aja. Dalam membersihkan tangki nanti kan akan memakai mungkin natrium cair ya, nitrogen cair. Nah, nitrogen cair ini suatu gas yang bersifat inert. Inert gas itu artinya gas ini akan menyerap oksigen. Jadi inert gas itu maksudnya gini, kalau gas ini volumenya naik di udara, maka yang turun itu adalah oksigen. Contohnya dalam peristiwa kebakaran. Dalam peristiwa kebakaran itu gas yang volumenya bertambah itu karbon dioksida. Di udara normal, komposisi karbon dioksida itu 0,098%, ya, atau 0,1% ya, sangat kecil. Tapi dalam peristiwa kebakaran itu biasa memang dalam proses kebakaran itu yang dihasilkan adalah karbon dioksida, ya, dalam bentuk asap. Ya, sehingga sebenarnya dalam peristiwa kebakaran itu yang banyak meninggal dunia itu bukan karena terbakar, tapi karena asphyxia. Karena mereka merasa tercekik, ya, karena karbon dioksida juga bersifat inert gas, sehingga saat komposisinya naik, ya, yang turun itu oksigen. Ya, komposisi gas di udara ini kan 78% nitrogen, 21% oksigen, 1% gas-gas lainnya. Nah, saat terjadi peristiwa kebakaran, itu CO2 atau karbon dioksida itu bisa naik ya. Mungkin dari 0,1% bisa menjadi 5-10%. Nah, kalau dia naik umpamanya 5%, yang turun itu bukan nitrogen, walaupun dia jumlahnya banyak. Ya. Karena inert gas ini artinya yang disedot itu oksigen. Jadi akhirnya oksigen yang turun. Dari 21% dikurang 5 jadi 16%. Nah, ini yang dapat menyebabkan asphyxia. Jadi saat terjadi kebakaran, orang jadi kesulitan bernafas. Karena apa? Karena oksigennya turun. Nah, begitu juga tadi ya, dalam kita membersihkan tangki, menggunakan gas nitrogen. Gas nitrogen ini juga inert gas. Jadi saat tangki penuh dengan nitrogen, maka oksigennya turun. Oksigennya mungkin bisa menjadi 0 ya, karena sudah nitrogen semua di situ. Nah, jadi orang yang melakukan pembersihan tangki itu solusinya apa? Dia harus pakai self-contained breathing apparatus ya. Jadi alat bantu pernafasan yang tidak tergantung udara luar. Tapi dia bernafas melalui udara yang ada di dalam tangki ya yang ditaruh di punggungnya. Itu namanya SCBA ya, self-contained breathing apparatus. Ya, dia harus pakai SCBA. Cuman SCBA itu daya pemakaiannya paling lama 40 menit. Ya. Kemudian ada faktor safety-nya mungkin 5-10 menit, dia langsung bunyi alarm.
Nah, kalau sudah bunyi alarm, orang pekerja ini harus evakuasi keluar ya dalam waktu 5-10 menit. Kenapa? Ya karena udara yang dalam tangki ya yang di punggungnya itu akan segera habis. Atau kalau mereka siap, mereka menyediakan tangki cadangan ya. Atau ada juga yang namanya escape breathing apparatus. Atau mereka pakai saluran udara dari luar. Jadi nanti ada kompresor yang mengeluarkan udara, ya, dipakai semacam pipa gitu ya, dialirkan masuk ke dalam masker visornya ini ya, sehingga dia bernapas dengan udara dari luar. Nah itu bisa tanpa batas ya, selama mesinnya masih hidup. Nah, cuman harus dipikirin tiba-tiba kompresornya berhenti, listrik mati atau apa, orangnya kan jadi nggak bernafas. Dan kemudian bisa fatality. Nah, itu juga harus dipikirin ya. Jadi mungkin ada pakai tabung cadangan. Jadi kalau umpamanya itu berhenti, dia langsung ganti dengan tabung cadangan di punggung. Mungkin begitu ya. Nah, ini faktor alat yang harus diperhatikan juga, bahaya, risiko, dan masalah yang ada dalam alat tersebut. Kemudian bagaimana pengendaliannya. Agar jangan sampai bisa terjadi insiden. Lalu faktor lingkungan ya. Tadi kita sudah bahas adalah bahaya biologi ya, makhluk-makhluk hidup, mulai daripada mungkin ada mikroba juga di situ, ada bakteri-bakteri ya, dan kemudian ada kalajengking ya, kelabang, ular mungkin ada. Nah, ini yang harus diperhatikan dulu bahwa nanti orang ada masuk dulu untuk tugas pendahuluan. Dia akan mengecek semuanya. Kalau ada bahaya-bahaya biologis seperti itu bagaimana pengendaliannya ya. Jadi sampai semuanya aman, baru pekerja masuk gitu. Jadi harus disterilisasi dulu nih faktor lingkungan ya, dijamin bebas ya dari bahaya biologi, bahaya fisika, bahaya kimia ya. Bahaya fisika itu mungkin kebisingan, temperatur, ya, panas dan sebagainya. Kemudian komunikasi dan kerjasama dalam confined space. Nah, jadi mungkin bisa menggunakan radio komunikasi juga. Nah, kembali di sini juga radio komunikasi yang khusus ya untuk confined space. Karena sinyal itu bisa menimbulkan panas dan bisa menimbulkan gesekan. Kalau masih ada gas-gas eksplosif, itu mungkin bisa terjadi men-trigger gas eksplosif ini dan terjadi kebakaran atau ledakan. Jadi harus menggunakan alat komunikasi ya, handy-talkie yang khusus didesain untuk ruang terbatas. Jadi kalau handy-talkie desain untuk ruang terbatas itu tidak menimbulkan panas gitu ya. Yang sudah didesain sedemikian rupa sehingga komponen-komponen elektronik itu tidak menimbulkan panas. Nah, komunikasi ini penting ya. Jadi tetap harus berkomunikasi dengan teman sekerja, dengan pengawas ya, dengan tim yang berjaga di luar. Jadi nanti kalau di dalam Kementerian Ketenagakerjaan itu diatur ya, ada petugas utama itu bisa masuk. Kemudian ada petugas media itu sudah di training, tapi dia nggak boleh masuk, dia hanya tugasnya berjaga di luar. Jadi biasanya orang yang berjaga di luar itu akan menghitung ya orang yang masuk. Biasanya amannya adalah mungkin ID card-nya ditinggalin, saat keluar ID card diambil lagi. Jadi orang yang berjaga di luar ini juga harus memastikan setiap pekerja yang masuk itu menaruh ID card-nya, yang keluar itu ID card-nya diambil lagi. Sehingga saat pekerjaan sudah dianggap selesai hari tersebut, ternyata masih ada ID card yang belum diambil, ini berarti ada orang di dalam. Nah itu standby man yang di luar ini harus memberitahukan kepada pengawas ya, dan pengawas mungkin minta bantuan kepada tim penanggulangan keadaan darurat untuk mengecek ya
dalam ruangan terbatas atau contohnya tangki ya. Ini apakah memang benar masih ada orang yang tertinggal di dalam atau lupa ngambil ID card-nya. Makanya standby man itu benar-benar harus perhatikan ya. Jangan lalai dia. Ya, dan kalau terjadi hal-hal yang emergensi atau darurat, itu memang harus dikomunikasikan. Sehingga pengawas maupun tim emergency response bisa segera bertindak. Nah, inilah ya. Jadi, cuman pekerja juga harus memastikan bahwa ini apakah ini keadaan darurat atau masih bisa dikendalikan. Ya. Jadi harus, ya kalau masih bisa dikendalikan ya komunikasi seperti biasa. Tapi kalau keadaan darurat ya memang harus bisa katakan ini keadaan darurat. Nah, keadaan darurat itu mungkin ada yang pingsan ya atau ada percikan api, mulai ada kebakaran atau dan sebagainya. Nah, nanti juga dalam conference space itu juga sediakan escape breathing apparatus ya sesuai jumlah daripada pekerja yang dalam. Begitu terjadi keadaan darurat, mereka mungkin self evacuation ya atau evakuasi secara mandiri keluar gitu. Langsung mengambil escape breathing apparatus. Kemudian faktor metode kerja ya nanti ini ada SOP-nya. Ada SOP untuk bekerja di ruang terbatas. Namun tetap ya karena ini pekerjaan yang beresiko tinggi, setiap ada pekerjaan di ruang terbatas itu harus buat work permit atau izin kerja. Nah, di dalam izin kerja ini, pengawas bisa memberikan persyaratan ya, umpamanya persyaratan wajib itu adalah harus buat JSA. Jadi, untuk pekerjaan berisiko tinggi, tidak mengacu kepada SOP tetapi kepada JSA. Kemarin kita sudah bahas, gunanya adalah untuk meningkatkan awareness ya, dari para pekerja yang akan bekerja dengan pekerjaan berisiko tinggi ini. Yang kedua, semua pekerja itu paham ya, langkah-langkah kerjanya, kemudian bahaya dan risikonya ya dari tiap langkah pekerjaan tersebut. Kalau mereka dikasih SOP atau JSA yang sudah jadi, tanpa mereka buat sendiri, ya itu kemarin saya bilang itu bukan JSA, tapi itu SOP. Sudah standar, dibikin standar berarti sama perusahaannya. Kalau JSA itu harus dibuat, ya harus dianalisa. Namanya juga analisa keselamatan kerja. Bukan standar keselamatan kerja. Kalau standar ya sudah, JSA-nya dibagikan aja. Ya, jadi persyaratan wajib itu harus ada JSA-nya. Sehingga setiap pekerja itu paham dengan pekerjaannya, aware ya terhadap bahaya dan risikonya. Kemudian harus juga dibuat yang namanya gas free. Jadi nanti ada petugas ya gas testernya, authorized gas tester yang akan mengecek gas. Tentunya dia akan ngecek dulu dari luar ya. Jadi kalau ada gas berbahaya mungkin dilakukan blower dulu ya, blower ya, exhaust. Kemudian setelah blower dan exhaust itu petugas ini masuk tapi masih pakai SCBA. Kemudian dia akan cek semua sudut-sudut. Lalu kalau memang masih ada gas berbahaya ya, dan beracun, kembali di exhaust. Ya, exhaust itu yang untuk ventilasi secara singkat ya, secara cepat. Tapi ada juga kalau memang efisiensi ya, itu hanya ventilasi aja semalaman. Ya, jadi dibuka ya manhole-nya minimal 2 manhole sehingga akan terjadi perputaran udara secara alami di ruang terbatas tersebut ya. Nah, kalau mau lebih cepat ya pakai exhaust dan blower. Lalu setelah di exhaust dan blower, dicek lagi, ternyata sudah tidak ada gas-gas berbahaya dan beracun. Dan authorized gas tester harus memberikan jaminan ya. Kemudian menerbitkan sertifikat gas free. Jadi jaminan daripada authorized gas tester. Kalau ada apa-apa, dia yang bertanggung jawab. Maka dia harus memastikan bahwa kalau dia sudah mengeluarkan sertifikat gas free,
itu benar-benar sudah tidak ada gas-gas berbahaya lainnya. Keluarkan sertifikat gas free. Lalu kemudian syarat lainnya kalau itu tangki, ya berisi bahan bakar, mungkin ada pipa masuknya. Nah, itu pipa masuknya itu dikunci ya. Dikunci, di-lock, dan kemudian di-tag bahwa sedang dilakukan pekerjaan di dalam tangki. Sehingga orang nggak bisa buka. Kalau orang buka mungkin bahan cairnya masuk, mungkin apakah itu bensin atau solar dan sebagainya. Dan orang yang di dalam tangki confined space yang sedang melakukan pekerjaan tentu akan fatality. Jadi ada sertifikat untuk LOTO juga ya, lockout take out. Ya, kemudian pengawas pikir lagi, kira-kira apalagi yang perlu dikendalikan ya dengan memakai work permit ini. Jadi semua pekerja bisa benar-benar dijamin ya. Mungkin pengecekan peralatan ya, memastikan bahwa peralatannya sesuai dengan standar bekerja di confined space. Dan nanti cek lagi ya, kalau sudah sesuai ya keluarkan sertifikat kesesuaian. Nah, jadi dengan ini metode pengawasannya akan lebih efektif. Semuanya terkontrol, terkendali. Ya. Lalu persiapan kerja. Nah, kemarin juga untuk bekerja di ketinggian, ya, sumber daya manusia itulah yang utama. Jadi, sumber daya manusia itu harus dipastikan saat bekerja di ruang terbatas itu dalam kondisi fisik dan mental yang sehat. Ya. Jangan sampai sedang sakit atau sedang ada masalah, ya, masalah keluarga, masalah pribadi, ataupun masalah pekerjaan, sehingga akan mengganggu konsentrasinya dalam bekerja di ruang terbatas. Dia harus menyelesaikan dulu semua masalah itu. Yang kedua, mungkin peralatan-peralatan, ya, peralatan-peralatan, dokumen-dokumen segala macam, ya, itu semua disiapkan, ya, sehingga saat bekerja itu tidak perlu keluar masuk lagi. Kalau ada yang lupa, semua sudah lengkap. Ya, supaya nggak lupa, makanya bikin checklist ya. Jadi dengan checklist kita akan cek, oh ini sudah ada, ini sudah ada. Kalau bekerja berdasarkan ingatan, manusia itu ingatannya terbatas ya. Karena mungkin saya bisa lupa. Jadi kalau kita pakai checklist, kita akan mudah ya melihat mana yang sudah kita siapkan, mana yang belum. Gitu. Persiapan kerja adalah sangat penting supaya kita bisa memulai pekerjaan dengan efektif dan efisien ya, dan penuh kualitas. Kemudian saat pelaksanaan pekerjaan, ya, tentunya ini memang harus diawasi oleh pengawas agar semua pekerjaan itu berlangsung dengan aman, sehat, selamat, dan juga berkualitas. Dan efektif serta efisien. Sehingga harus pengawasan juga harus ini ya. Jadi pengawas bisa mungkin keluar masuk ya. Dan tetap berkoordinasi dengan semua pekerja mungkin lewat handy-talkie, dengan standby man yang di luar dan sebagainya. Lalu setelah itu para pekerja juga akan membuat catatan-catatan dalam pekerjaannya, masalah-masalah apa yang ada ya dalam confined space, bagaimana solusi mereka, kemudian masalah itu mungkin sudah dibicarakan dengan pengawas, dan kemudian solusinya begini, itu semua masuk catatan. Dan kemudian akhirnya mereka akan melaporkan semua aktivitas pekerjaan itu ya dalam satu laporan ya. Nanti akan dilaporkan kepada supervisor yang bersangkutan dan juga kepada manajemen. Ya inilah kira-kira ringkasan untuk pekerjaan di confined space. Jadi kalau kita akan bahas materi ini, ada 200-an slide, ini mungkin butuh waktu 3 hari. Jadi kita ringkasin aja. Nanti saya akan bagikan slide ini, mungkin bisa dibaca-baca sendiri. Ya. Oke, sampai sini semua ringkasan confined space. Untuk Pak Supardi dan Pak Yandri, ada tanggapan atau tambahan atau pertanyaan? Silakan.
untuk pengisiannya soalnya itu Pak, ada lagi berarti ya Pak? Iya, ntar dikasih soal khusus untuk conference space lagi. Itu aja sih Pak. Oke. Berarti nanti naiknya hari Jumat Pak ya? Ke lokasi? Iya Pak. Iya. Oke. Berarti butuh untuk sertifikatnya besok gitu ya? Sertifikatnya mau diminta sama Ibu Rini hari ini Pak, soft Hari copy. ini. Nanti Oke. kami kirimkan ya Pak. Ya. Oke, ada pertanyaan Pak Supardi? Silakan Pak Supardi, mic-nya dibuka, mikrofonnya dibuka Pak. Buka mikrofon. Suaranya Pak, di unmute. Suara gambar mikrofonnya Pak. Mikrofon benar-benar dibuka sama Pak Supardi. Iya. Tadi itu. Ya, gitu Pak Supardi. Udah Pak Supardi dan Pak Yandri, ada lagi yang mau ditanyakan? Ya, kalau ada yang mau ditanyakan bisa di grup WA atau nanti untuk videonya bisa diulang lagi yang sudah Pak Mario ya secara menyeluruh. Baik Pak Yandri, Pak Fardi, sudah cukup? Ini aja sih Bu, kalau sertifikasi PH dan konversi ini dia validasinya berapa lama ya? Ya Pak, bisa diulang Pak, nggak jelas suaranya. Untuk sertifikasi WAH sama DFP ini, dia apakah ada masa validasinya? Oh, ada Pak, per 3 tahun. 3 tahun. Iya, per 3 tahun. Nanti sebelum expire harus di-update lagi. Untuk lagi seperti ini, perpanjang. Iya. Iya. Jadi nanti sertifikatnya masing-masing Bapak lihat sendiri nanti tanggal sekarang sampai 3 tahun ke depan. Sebelum tanggal expire itu harus diperpanjang lagi. Bisa diingatkan ke perusahaan atau nanti untuk pribadi bisa juga. Pak Yandri, Pak Fardi, ada lagi Pak yang ditanyakan Pak? Nggak ada ya? Baik. Ya. Baik Pak Mario, terima kasih banyak memberikan ringkas